Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lulu Siti Masluhah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor semester 5. Di pembahasan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana uji prasyarat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dari uji prasyarat ini, kita mempunyai 4 kategori. Yang pertama, kita akan menguji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, tingkat kesukaran soal. Dan yang keempat, daya beda soal. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Nah, yang pertama, kita bisa membandingkan dari nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, kita bisa lihat dari nilai signifikansi. Mungkin masih sedikit agak bingung, maka dari itu mari kita langsung ke contohnya. Langkah awal yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Mungkin kita bisa perbesar saja. Nah, jika kita sudah membuka aplikasi SPSS, kita bisa menemukan di kiri pojok bawah itu terdapat ada variable view dan data view. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu terdapat pada variable view. Nah, pada kolom name ini, kita isi eh, sesuai dengan tabulasi data yang sudah kita teliti sebelumnya. Nah, ini dia tabulasi data yang telah kita teliti sebelumnya menggunakan penelitian tes objektif. Nah, karena di sini terdapat tabel nama, kemudian di sini terdapat nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya ini terdapat ada 30 kolom. Nah, maka dari itu, di aplikasi SPSS-nya, pada tabel yang pertama di tabel name ini kita isi nama. Kemudian di baris yang kedua kita isinya X1 karena kan tadi ada 30 soal. Berarti kita tulis sampai X30. Nah, setelah kita menulis sampai atau mengisi sampai X30, di kolom selanjutnya kita tulis total X. Nah, ketika sudah ditulis, kemudian kita enter lagi. Pada tabel yang kedua, yang di type, nah, untuk yang nama ini, yang harusnya yang tadinya numerik, kita rubah menjadi string. Oke. Nah, kemudian bitnya kita rubah menjadi 15. Yang desimalnya ini, yang masih 2 kita rubah menjadi 0. Kita cepatkan saja. Ketika semua desimalnya sudah 0, maka kita lihat pada tabel measure-nya. Nah, untuk yang tabel measure-nya ini, dari X1 sampai X30 kita isi scale. Scale, kemudian scale lagi. Nah, untuk yang totalnya ini kita isi nominal. Oke, ketika semuanya sudah diisi, kita lanjut ke data view.
Nah, di sini bisa dilihat tabel yang tadi sudah kita isi terdapat semua di sini. Nah, untuk kolom-kolom ini kita isi dari tabulasi data yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, ini adalah tabulasi data yang sudah diteliti sebelumnya menggunakan tes objektif. Untuk tabulasi data ini sudah saya salin di Excel sebelumnya, jadi teman-teman jika ingin simple dan tidak ingin ribet di SPS-nya, SPSS-nya, maka teman-teman bisa edit dulu di Excel. Maka kita tinggal copy paste aja. Copy paste semuanya. Oke. Nah, di bagian nama ini kita bisa geser lagi. Nah, oke. Nah, maka semua data sudah tersedia di sini. Berikut totalnya. Nah, jika teman-teman tidak ingin menghitung manual dalam aplikasi SPSS, teman-teman bisa menghitung otomatis di aplikasi Excel. Oke, teman-teman. Setelah kita memasukkan data, maka tujuan pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk menguji validitas. Bagaimana cara untuk uji validitas ini? Yang pertama adalah buka Analyze, klik Analyze, kemudian kita buka Correlate, kemudian yang paling atas ada Bivariate, kita pencet ini. Nah, ini ada kolom kita dari X1 sampai X30. Kita blok, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, dalam correlation koefisiennya ini harus berbentuk person. Kemudian langsung oke. Nah, maka di outputnya ini akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat pada total di bawahnya. Nah, bagaimana cara membaca uji validitas ini? Di paling bawah ada total X. Nah, bisa kita lihat dari signifikansi yang tengah ini. Nah, dari penjelasan yang awal, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Nah, tapi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka itu tidak valid. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh soal dari apa, kita lihat paling atas X1. X1. Di sini 0,10. Nah, sesuai data yang tadi yang signifikansi berarti ini adalah data yang tidak valid karena lebih besar dari 0,05. Kemudian yang X2 hasilnya yaitu 0,004. Nah, maka ini dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Begitupun selanjutnya sampai akhir. Teman-teman bisa direkap dulu mungkin jika ingin mengetahui ada berapa yang valid dan ada berapa yang tidak valid. Valid atau tidak valid. Oke, kita langsung lanjut untuk mencari reliabilitas. Bagaimana cara untuk
mencari rehabilitas. Maaf teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sedikit terkait rehabilitas. Uji rehabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji rehabilitas Cronbach-Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, yaitu kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,6. Nah, kita langsung pada contohnya. Bagaimana cara untuk mencari rehabilitas? Kita kembali klik Analyze. Kemudian kita buka di Scale. Nah, ada paling atas Reliability Analyze. Nah, kita bisa pindahkan X1 ke sebelah kanan sampai X30, kecuali nilai dan total. Nah, jika sudah dipindahkan semua dari X1 sampai dengan X30, maka kita harus mengecek lagi dari modelnya. Modelnya ini harus alpha ya teman-teman. Oke, langsung kita klik OK. Nah, di outputnya ini akan keluar seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari ada bacaan reliability statistik. Nah, di sini ada Cronbach alpha-nya ini sebesar 0, hasilnya yaitu 0,873. Nah, sesuai deskripsi yang tadi, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Nah, dari hasil yang telah kita teliti tadi, hasilnya ini 0,873 berarti lebih besar dari 0,6, maka data ini dinyatakan reliable. Nah, selanjutnya kita akan mencari tingkat kesukaran soal. Bagaimana cara kita untuk mencari data dari kesukaran soal ini? Apakah soal ini susah atau gampang? Nah, bisa kita cari di Analyze. Kemudian kita cari Descriptive Statistic. Nah, kemudian paling atas ini ada Frequencies, kita pencet. Nah, mohon maaf tadi di sini. Sebelumnya ini tadi ada di sini. Nah, maka kita blok kecuali nama dan total. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ketika sudah pindah ke sebelah sini, kita buka kolom statistik yang paling atas sebelah kanan. Statistik, kemudian paling atas ini ada mean. Kita klik mean, kemudian continue, dan oke. Nah, kemudian muncullah hasil seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang X1, X2, X3 ini penjabarannya. Nah, kita bisa lihat dari simpulan yang paling atas ini. Bagaimana cara kita menentukan ini itu soal susah, sangat susah, atau mudah, atau sangat mudah? Kita bisa lihat dari datanya. Nah, dari hasil yang ditunjukkan, nilai mean pada tabel statistik ditafsirkan pada rentang tingkat kesukaran, yaitu jika 0,00 sampai dengan 0,20 dinyatakan sukar atau susah.
Kemudian jika 0,21 sampai dengan 0,70 dinyatakan soal itu sedang. Kemudian jika 0,71, jika hasilnya 0,71 sampai dengan 1, soal itu dinyatakan mudah. Oke, mungkin kita bisa perkecil. Nah, kita bisa lihat dari sini di X1, di soal 1, di soal yang pertama, hasilnya adalah 0,67. Nah, maka kita lihat di sini, berarti hitungannya soal yang pertama ini adalah sedang. Kemudian soal yang kedua hasilnya 0,83. Kita lihat di sini, berarti termasuk mudah. Kemudian soal yang ketiga, termasuk soal yang mudah. Soal yang keempat termasuk soal yang sedang. Soal kelima termasuk soal yang mudah, dan begitu pun seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di hasilnya sampai dengan akhir. Nah, kemudian kita cari uji daya soal. Kita cari uji daya beda soal. Nah, untuk mengetahui uji daya beda soal ini, bagaimana caranya? Kita kembali klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analyze. Nah, di data yang sudah tadi kita pindahkan, kemudian kita pencet pada kolom statistik yang paling atas ini. Nah, ketika kita sudah ada di kolom ini, kita lihat di samping kiri sebelah atas. Nah, ada descriptive for. Nah, yang ketiganya ini kita klik. Ketika sudah diklik semuanya, maka kita continue dan oke. Nah, cara baca dari uji daya beda soal ini, apakah soal ini dinyatakan baik, tidak baik, atau sangat baik? Nah, kita bisa dilihat dari corrected item total correlation. Nah, dari total correlationnya. Bagaimana cara kita mengetahui ini soal baik atau tidak baik? Kita bisa lihat lagi di data yang tadi. Nah, kriterianya jika 0,40 sampai dengan 1, maka soal ini dinyatakan soal baik. Dan yang kedua, jika 0,30 sampai 0,39, maka soal ini dinyatakan diterima dan diperbaiki. Yang ketiga, jika hasilnya 0,20 sampai 0,29, maka soal ini dinyatakan soal diperbaiki. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu jika hasilnya 0,00 sampai dengan 0,19, maka soal ditolak. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Pada soal yang pertama, hasilnya itu 0,412. Nah, bisa kita lihat dari kriteria yang di sini berarti dia termasuk soal baik. Kemudian yang kedua sama termasuk soal baik, yang ketiga pun soal baik. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini soal yang keempat dia termasuk soal diperbaiki. Kemudian yang keempat dia soal baik, yang kelima soal baik, yang keenam soal baik, yang ketujuh soal baik, yang kedelapan dia termasuk soal diterima dan diperbaiki. Nah, mungkin teman-teman jika meneliti tentang uji daya beda soal bisa lihat dari hasil seperti itu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini.
Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang dimengerti atau mungkin ada beberapa kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi. Saya Luli Siti Masluha undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.